Jis, ini ada pertanyaan atau kasus aneh ya, nyeleneh nih. Misalkan nih, saya punya banyak merek nih. Ya. A, B, C, D kan beda-beda tuh namanya ya. Ya. Nah, si merek A, B, C, D ini 5 merek misalkan. Saya daftarkan di kelas yang sama. Itu bisa nggak? Bisa itu bisa. 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 Lah, kok bisa sih? Ya bisa itu mah. Satu orang misalkan satu orang punya 5 kopi shop misalkan. Kopi shopnya mereknya beda-beda 5 cabang ini. Terus didaftarkan mereknya masing-masing. Boleh itu mah. Oh gitu. Boleh. Ini teman saya real nih ya, dia pengusaha konveksi. Distro lah ya. Punya brand. Ya. Deniman tuh ya. Oh, denim ya. Denim, dia tuh ada denim apa? Denim A, denim B, denim C, denim D. Ya. Itu kan kelasnya sama tuh ya, kelas 25 mungkin kelas ya? 25 pakaian. Kelas 25 pakaian. Nah, dia daftar 4 merek dia di kelas 25 itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aman. Oke, aman ya? Aman. Karena DJKI ini dia melihat brandnya. Nama brandnya dibandingkan dengan orang lain. Ada nggak yang pakai kayak gitu? Dia nggak ngaruh pemiliknya siapa gitu. Oke. Iya. Bahkan kalau kita tidak hati-hati ya, misalkan saya nih, saya punya merek Kebun Desain, daftar di kelas studio desain grafis 43 gitu ya. Terus daftar lagi mau bikin baju mereknya Kebun Desain juga, kelas 25. Nah kalau saya tidak hati-hati itu bisa saling menggugat tuh. Padahal merek saya sendiri. Okay. Dalam artian sama DJKI, wah ini sama dengan Kebun Desain yang ini. Lah itu kan merek saya juga gitu. Oh tapi bisa sama DCKI bisa dianggap itu ya? Iya bisa dibentrok tuh. Dibentrokan gitu bisa ya? Bisa dibentrokan. Nah kalau kita tidak hati-hati. Tapi kalau misalkan kitanya hati-hati, daftarnya pakai akun yang sama. Terus kita juga melampirkan sertifikat kelas sebelumnya. Membuktikan bahwa kelas 43 yang sebelumnya itu punya saya juga. Saya mau daftar lagi kelas 25. Dengan nama yang mirip. Dengan nama yang sama, logo yang sama. Nanti DJKI ngerti itu, oh ada sertifikatnya dia pemilik asli yang brand ini. Sama pun boleh gitu. Oke. Nah apalagi kalau misalkan beda, kalau beda mah ya aman. Aman ya. Aman. Ya contoh kayak, soalnya ada banyak nih kan teman saya begitulah ya. Teman-temannya dia juga begitu banyak. Iya. Artinya kan punya banyak brand lah kayak gitu ya. Punya banyak brand. Satu orang itu punya banyak brand gitu, ngurus banyak brand. Dan kalau daftar merek, ya nggak masalah. Cuman yang akan dia hadapi adalah misalkan nih denim A, denim B, denim C, denim D. Denim A ini akan mirip dengan denim A yang lain enggak gitu ya? Ya. Denim B ini akan mirip dengan denim B yang udah terdaftar enggak kayak gitu ya? Ya benar. Oke. Jadi misalkan namanya denim A, ya udah ada nggak nama denim A gitu, selain punya kita gitu. Kalau sama denim B mah udah jelas beda kan, gitu. Dengan nama denim B ya pasti nggak akan bentrok nggak apa-apa itu mah. Walaupun pemiliknya kita juga gitu. Iya. Dan praktek ini sangat banyak bener. Karena mudah, karena produksinya kan sama sebenarnya. Misalkan kita produksi tadi baju, ya udah satu konveksi, kita udah ahli di bidang konveksi, punya banyak brand, tapi kan produksinya itu juga gampang gitu. Ya, soalnya dia tuh ngincer pasar yang segmented kan, beda-beda. Nah, ada yang suka sama denim yang hardcore, misalkan anak-anak metal gitu kan. Itu beda sama denim anak-anak skateboard kayak gitu. Ya, benar. Makanya dibedain gitu. Benar. Makanya ya. Dia punya beberapa brand soal itu karena target pasarnya beda-beda gitu. Ya. Nah biasanya memang kalau ada orang yang punya bisnisnya sama, tapi target marketnya beda, itu beda brandnya. Contoh kayak kopi shop deh. Kopi shop kan sama-sama jual kopi nih, jual minuman, makanan gitu ya. Tapi mungkin yang satu ini untuk keluarga yang ada mainan anak-anaknya gitu ya.
Terus makanan juga nanti ada makanan anak-anak yang tidak pedas dan lain-lain. Ya kita brandnya juga disesuaikan gitu. Terus ada satu lagi kita punya cabang lain, tapi ini lebih ke industrial. Terus makanannya juga makanan yang kopinya yang pahit-pahit misalkan. Ya bisa gitu. Tapi secara manajemen, secara konsep bisnis, oh ini kan sama-sama bisnis kopi nih. Kita udah dipaham nih gitu. Gampang gitu. Iya. Nah itu ya teman-temannya, intinya kalau teman-teman punya banyak brand, namanya beda-beda, mau didaftarkan bisa kayak gitu ya. Bisa. Kayak gitu. Dan misalkan teman-teman Jis tadi, kayak teman saya nih, udahlah pengen dipercayain aja deh ke Kebun Desain nih, masalah pendaftarannya, bisa nggak? Ya itu bisa. Buat teman-teman yang berbisnis dan punya banyak brand, ayo ordernya ke Kebun Desain aja buat daftar merek ya. Bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar. Nanti akan dibantuin, bahkan bisa juga sampai dibuatin logonya, kemasannya dan lain-lain ya. Langsung aja order, hubungi WA yang tertera di layar. Nah itu ya gampang, tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.